pada pertemuan ini kita akan mengenal materi baru, yaitu komunikasi melalui telepon. Ya, karena kita bergerak nantinya sebagai seorang profesional di bidang pariwisata, maka kita harus mengetahui bagaimana kiat-kiat menelpon ya sebagai penyedia jasa pariwisata. Ya. Ini ada beberapa poin-poin pentingnya. Yang pertama, apabila kita akan bertelepon, perhatikan waktu yang tepat. Ya. Jadi kalau mau menelpon seseorang, itu harus memperhatikan dulu waktunya. Ya. Apakah mengganggu atau tidak. Usahakan tidak di waktu ibadah. Kemudian kalau misalkan konteksnya berbau pekerjaan, berarti menelponnya itu di hari dan jam kerja, ya, tidak di luar jadwal hari dan jam kerja. Tetapi kalau misalkan konteksnya itu di luar pekerjaan, berarti bisa menyesuaikan jamnya, asalkan tidak terlalu larut malam, kemudian juga tidak terlalu pagi, ya, tergantung kebutuhannya. Ya, kalau di sini kita berbicara berarti dalam ranah pekerjaan. Kemudian menyebutkan nama instansi terlebih dahulu. Ketika kita nantinya akan menjadi perwakilan perusahaan, maka kalau kita ditugaskan untuk melakukan aktivitas menelpon, yang pertama disebutkan setelah salam pembuka tentunya ya, yaitu menyebutkan nama instansi, ya. Gitu. Apabila dibutuhkan, maka baru sebutkan identitas kita. Ya. Dan jangan lupa menggunakan magic words atau kata-kata ajaib ya. Jadi seperti tolong, silakan, maaf, bolehkah, terima kasih, dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya ini tidak hanya digunakan dalam konteks pekerjaan saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga harus kita gunakan ya. Mau itu dengan teman yang seumuran, mau dengan yang lebih tua, mau dengan yang lebih muda. Tentunya ini kita harus selalu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mengajukan pertanyaan terbuka untuk memastikan tingkat pengetahuan. Nah, di sini maksudnya adalah kita harus menemukan pertanyaan tertentu yang dapat memunculkan informasi bahwa penerima teleponnya memiliki tingkat pengetahuan yang seperti apa. Nah, ini berfungsi agar kita bisa memilih penggunaan bahasa atau kata yang sesuai, ya. Jadi kalau misalkan kita belum tahu nih sasaran lawan bicara kita di telepon nantinya, itu background-nya atau bidangnya ada di bidang keilmuan apa, kemudian usianya usia berapa kita kan belum tahu. Nah, makanya usahakan di awal ya setelah menyebutkan nama instansi dan juga magic words, buka dulu dengan pertanyaan-pertanyaan umum gitu. Ya, nanti pertanyaan umum itu bisa menyesuaikan dengan topik yang akan ingin kita angkat nantinya, ya. Kemudian memperhatikan tanggapan dan petunjuk vokal. Jadi kalau misalkan sedang terjadi aktivitas bertelepon, ya, maka perhatikan juga tanggapan dari lawan bicaranya. Ya, apakah lawan bicara memiliki antusias yang sama seperti penelpon? Kan biasanya terdengar dari nada, intonasi ya. Kemudian petunjuk vokal berarti dari intonasinya ya. Kemudian menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dimengerti. Nah, ini ada kaitannya dengan 2 poin sebelumnya ya, yang ini. Jadi, saat kita menelpon seseorang dalam konteks pekerjaan, kan lawan bicaranya beragam ya. Bisa jadi usianya lebih tua dari kita, bisa jadi usianya lebih muda dari kita. Jadi latar belakang pendidikannya pun berbeda-beda. Maka usahakan untuk menggunakan kata-kata sederhana dan yang mudah dimengerti. Ya. Kemudian melakukan pengamatan respon.
dengan petunjuk verbal, ya. Jadi kalau tadi memperhatikan tanggapan, ya, sekarang kita juga harus melakukan pengamatan pada responnya, ya. Kalau kita mengajukan pertanyaan, kita perhatikan responnya nih, apakah memang pro atau misalkan kontra kalau kita telepon, ya, dengan petunjuk verbal, ya. Berarti kalau misalkan lawan bicara kita menegaskan jawabannya tidak, ya, berarti kontra nih. Kalau misalkan jawabannya iya, berarti pro dengan apa yang sedang dibahas. Kemudian, bila diperlukan, ulangi pertanyaan untuk memastikan atau menyamakan persepsi. Ya, ini fungsinya untuk mengkonfirmasi kembali kepada lawan bicara. Ya, jadi untuk mengkonfirmasi suatu informasi atau suatu jawaban, kita bisa mengulangi pertanyaan kita, ya, atau mengulangi jawaban lawan bicara untuk memastikan apakah sudah sesuai apa yang kita pahami, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, aktivitas menelpon itu tentunya akan sangat sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari kan, apalagi di kehidupan pekerjaan nantinya. Jadi, kalau kita nanti sudah bergerak sebagai seorang profesional di bidang pariwisata, tentunya kita akan menghadapi aktivitas bertelepon yang memang konteksnya dalam ranah pekerjaan. Ya, jadi kalau konteksnya dalam ranah pekerjaan, poin-poin ini usahakan selalu ada. Ya, kita lanjut. Ya, nah ini ada sikap yang perlu diperhatikan dalam menerima telepon. Ya, ada teorinya itu disebut dengan 7C, ya, karena sikap-sikap ini diambil dari bahasa Inggris yang awalannya dimulai dari huruf C. Yang pertama ada caring, ya, atau memperhatikan, ya. Memperhatikan di sini kan luas, bercabang lagi menjadi mendengarkan, mencatat semua isi pembicaraan penelpon. Ya. Bagaimana nih caranya kita sambil menelpon, sambil mencatat juga. Nah, semua akan terbiasa kalau memang sudah sering dilatih, ya. Jadi ingat kalau lagi sedang melakukan aktivitas bertelepon, berarti kita harus memperhatikannya dengan apa? Dengan mendengarkan dan juga dengan mencatat semua isi pembicaraan penelpon. Ya, harus fokus, tidak sambil mengerjakan aktivitas lainnya. Ya, apalagi kalau konteksnya dalam pekerjaan. Yang kedua ada komit, ya, artinya merasa terikat dengan perusahaan. Ya, berarti ada komitmen yang telah dibangun, ya, antara diri kita sebagai profesional di bidang pariwisata dengan perusahaan tempat kita bekerja, ya. Bentuk komitmen itu seperti apa? Akan terwujud dalam sikap kita ketika tidak melemparkan masalah kepada orang lain, ya, dan juga tidak melepas tanggung jawab, ya, dengan alasan karena bukan tugas kita. Nah, ini adalah bentuk komitmen, ya. Jadi bentuk komitmen itu bisa terwujud dari tidak melemparkan masalah, kemudian juga tidak melepas tanggung jawab, ya. Kalau kaitannya dengan aktivitas bertelepon, berarti seperti ini. Misalkan untuk menerima telepon atau untuk melakukan telepon sebetulnya bukan job desk kita misalnya, ya. Tetapi ketika kita sedang senggang kemudian ternyata ada telepon untuk perusahaan, ya, otomatis kan nggak mungkin tuh kita diemin aja. Nah, kita harus inisiatif kalau misalkan memang tidak ada bagian atau tidak ada rekan kita yang bertugas saat itu, maka kita bantu dengan menjawab teleponnya, ya. Seperti itu. Jadi, karena merasa ada ikatan yang dibangun dengan perusahaan, ada tanggung jawabnya, jadi kalau misalkan ada telepon di sekitar kita berbunyi, ya, dan tidak ada orang lagi selain kita, maka sebaiknya diangkat saja, ya, seperti itu. Oke,
Yang ketiga ada confident, ya, artinya percaya diri. Ya, percaya diri di sini akan tercermin ketika kita punya keyakinan ya dalam mengatasi persoalan yang timbul. Karena kan telepon yang masuk ya atau telepon yang keluar itu kan pasti akan terdiri dari banyak macam persoalan ya. Bisa jadi ada yang mengajak kerjasama ya, ada yang membangun kerjasama juga, ada hal positif dan juga tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang kurang baik, misalkan ada protes, ada komplain, ada keluhan. Nah, semua pasti bisa terjadi. Maka apapun yang terjadi, kita harus penuh keyakinan bahwa semua persoalan yang timbul akan bisa diselesaikan dengan baik, ya. Yang keempat ada considerate, yaitu mempunyai sikap bersahabat dan menjaga emosi penelpon. Jadi siapapun yang menelpon ketika kita bertugas atau ketika kita sedang melakukan aktivitas bertelepon, maka usahakan memiliki sikap bersahabat. Ya, kalau sikap bersahabat berarti tercermin dari ramah ya, dari pembawaan kita yang ramah ya, nada bicara yang lembut tapi juga tidak terlalu pelan. Pokoknya seimbang dan ideal ya. Dan juga menjaga emosi penelpon. Karena kan penelpon itu beragam, kita tidak tahu karakternya ya. Kalau misalkan topik yang diangkat itu keluhan atau komplain, terkadang kan ada beberapa pelanggan yang mungkin akan terbawa emosi. Nah, tentu kita tidak boleh terbawa emosi ya. Jadi harus tetap bisa menjaga emosi diri dan juga emosi penelpon ya. Tetap bersikap ramah. Oke, itu udah 4C ya. Masih ada 3 lagi. Ya. Yang kelima ini ya, dari namanya aja kita sudah ketahuan ya, berarti kita harus mampu menjaga dan juga mengontrol emosi. Ada kaitannya dengan nomor 4 tadi. Pada saat penelpon marah atau kecewa karena ada masalah dengan kantor kita, ya, jadi kita harus tetap bersikap baik dan bijaksana. Ya. Jadi kalau dari nomor 4 itu, kalau nomor 4 memang agak mirip ya fungsinya, tapi kalau yang considerate ini, dia ada sikap bersahabatnya. Ya. Kalau yang nomor 5-nya, dia fokus ke untuk mengelola emosinya. Ya. C yang keenam ada kreatif. Dari namanya berarti kita harus memiliki kemampuan untuk menemukan cara yang efektif dalam bekerja, ya, inisiatif. Seperti mencatat dan menyimpan sesuai abjad nama-nama dan nomor telepon para relasi perusahaan, menyiapkan buku khusus untuk mencatat semua telepon masuk dan pesan-pesannya. Ya, jadi kita inisiatif nih, mencatat dan menyimpan sesuai alfabet ya, nama dan nomor telepon para relasi perusahaan kita. Kalau zaman sekarang kan sudah dipermudah dengan adanya software-software ini ya, seperti Office misalkan. Kita bisa susun yang sederhana deh, misalkan kita bisa susun di Excel ya. Atau kalau misalkan ada software khusus untuk menyimpan buku telepon ya, seperti sebetulnya ada juga kan di komputer itu untuk menyimpan kontak, silahkan saja boleh. Atau mau bikin folder, mau bikin file khusus di Excel juga boleh, senyamannya kita. Misalkan kalau kita memang ditugaskan sebagai penerima atau pelaku aktivitas telepon, ya. Kemudian menyiapkan buku khusus. Nah, kalau zaman sekarang mungkin nggak harus buku fisik ya, tapi juga boleh dalam file komputer. Misalkan pada tanggal sekian, siapa yang nelpon dan isi pesannya apa. Isi pesan itu berarti topik yang dibicarakan pada saat menelpon itu apa dan apakah harus ada tindak lanjut atau tidak. Nah, supaya kalau misalkan nanti ada pergantian nih yang bertugas untuk menerima dan melakukan aktivitas panggilan itu bukan kita, misalkan rekan kita yang lain, misalkan di rolling. Nah, teman kita yang akan meneruskan pekerjaan kita nantinya sudah paham karena ada riwayat penelpon dari kita. Jadi
Kalau nanti, kan biasanya kalau aktivitas telepon itu berlanjut ya, kalau nanti misalkan ada perusahaan lain yang menelpon ke kita minggu ini, sedangkan pekan depan dia ternyata menelpon lagi, tapi bukan kita yang bertugas, misalkan teman kita. Ketika ada riwayatnya yang sudah kita susun, teman kita sudah paham, oh kalau pekan lalu memang sudah menelpon, dan topik yang dibahasnya ini, tindak lanjut yang diharapkan ini. Nah, jadi tidak perlu mengulangi topik yang sama. Ya. Selanjutnya, menyediakan buku petunjuk kode-kode wilayah untuk memudahkan panggilan interlokal. Ya, kalau zaman dulu ini tentunya sangat diperlukan, tapi kalau sekarang mungkin masih sempat searching dulu. Nah, tapi usahakan juga kita punya database-nya ya. Jadi kalau ingin menelpon keluar kota dengan panggilan telepon kantor, berarti kita harus hafal juga kode wilayah ya. Gitu. Atau disusun dalam daftar kecil dan ditempel di sekitar telepon ya. Kadang kalau panik kita belum sempat untuk searching ya, atau belum sempat untuk cek database kadang. Jadi harus mempunyai catatan kecilnya. Kemudian untuk cara mengatur emosi ketika kita sedang melakukan aktivitas menelpon, ya. Yang pertama itu tetap tenang. Tetap tenang di sini ada beberapa wujud ya. Yang pertama selalu berpikir positif. Yang kedua, atur nafas agar tetap dalam kondisi rileks ya. Tentunya mengatur nafasnya disesuaikan ya. Usahakan jangan sampai terdengar oleh lawan bicara. Kemudian meyakinkan diri bahwa saya bisa mengatasi ini ya. Nah, yang kedua, memberi tanggapan yang mendukung. Jadi kalau misalkan di sini konteksnya pembicaraan yang ditelepon itu misalkan tentang keluhan atau komplain dari pelanggan, maka sikap kita usahakan untuk tidak menghindar ya. Kita tetap bersikap terbuka, artinya menerima seluruh komplain atau keluhan. Nah, nanti kan dari seluruh komplain dan keluhan yang masuk, kita analisis dulu kan apakah betul seperti itu. Kemudian memberi tanggapan yang positif dan tunjukkan bahwa kita ikut merasakan apa yang lawan bicara rasakan. Ya. Jadi membangun dulu bahwa empati kita terhadap pelanggan itu memang terwujud. Kemudian menghindari perdebatan. Jadi sebisa mungkin tidak memunculkan debat ya dalam telepon itu. Kemudian mengungkapkan bahwa kita ingin benar-benar membantu. Ya, apabila pelanggan ragu, tanyakan ketidaknyamanan mereka apa? Apa yang membuat mereka memikirkan masalah ini gitu ya. Ditanyakan apa yang membuat khawatir gitu. Dipastikan lagi agar pelanggan merasa tenang. Nah, 2 poin penting tadi ya untuk mengatur emosi. Kita lanjut ke etika menjawab telepon. Berarti di sini kita sebagai penerima telepon ya. Yang pertama, sopan santun dalam menjawab telepon. Apabila ada telepon masuk, segera angkat telepon. Ya, jadi kalau sudah berdering langsung diangkat ya. Ini maksimal ya. Bukan berarti harus menunggu sampai 3 sampai 4 deringan, tetapi maksimal. Jadi kalau bisa baru sekali berdering, ya langsung diangkat saja. Tidak perlu menunggu sampai 3 atau 4. Ini maksimal. Ya. Kemudian, kejelasan artikulasi saat bertelepon sangat penting agar informasi yang didapat itu akurat. Ya, jadi usahakan ketika kita menjawab telepon, artikulasi kita jelas dan bisa dipahami oleh lawan bicara. Jika diperlukan, mengeja bisa dilakukan agar pendengar dapat mendengar dengan jelas. Nah, kalau misalkan nih kan kita menerima telepon untuk pemesanan tiket misalkan, ya. Kalau pemesanan tiket itu kan ada yang menggunakan sistem komputer khusus, ya.
ketika kita akan menginput nama calon pelanggan, otomatis nama yang kita input harus betul-betul sesuai dengan identitas yang dimiliki pelanggan. Ya. Terkadang kan ini sering sekali terjadi kesalahan ya. Untuk menghindari itu, ya, itu bisa dilakukan dengan mengeja nama. Ya. Mengeja nama pun ada ininya ya, ada triknya. Kalau di dunia pariwisata, kita biasa mengeja nama dengan alfabet NATO. Ya, nanti kita akan pelajari itu juga. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Huruf apa yang harus diketikkan untuk mengetik nama? Ya, itu baru satu contoh untuk mengetik nama misalkan. Ya. Kemudian sopan dalam penggunaan waktu, ya, jangan terlalu lama untuk menjawab, jangan terlalu cepat juga. Kemudian ini berfungsi untuk mempertimbangkan apakah telepon akan digunakan atau penelpon lain yang akan masuk. Ya. Jadi kalau lagi sibuk ya atau padat, kan telepon sudah selesai nanti bunyi lagi, sudah selesai bunyi lagi. Nah, jadi kalau ada satu telepon masuk, ketika kita sebagai penjawab ya berarti usahakan kalau sudah selesai topiknya ya sudah. Oke. Ketika menjawab telepon juga ada teknik dasarnya. Yang pertama menguasai teknik operasional. Kalau ini yang dimaksud adalah kalian paham bentuk telepon seperti apa, kemudian cara mengangkatnya seperti apa. Ya. Kalau bentuknya, pasti kalian sudah mengenal kan bentuk telepon kantor atau telepon rumah seperti apa bentuknya. Ya. Kemudian cara mengangkatnya pasti sudah bisa. Ya. Nah, terus tombol-tombolnya, cara untuk menekan angka-angkanya, tinggal ditekan. Nah, itu yang dimaksud dengan teknik operasional, berarti cara penggunaannya. Ya. Kemudian transmitter, ya, transmitter itu bagian telepon, ya, dipegang sejajar dengan bibir kurang lebih 2 jari dari mulut. Jadi 2 jari ya, misalkan ini kan jari ya, ini 1, ini 2, berarti 2 jari, berarti segini, ya, 2 jari dari mulut, ya. Jadi sejajar dengan bibir dengan ukuran 2 jari dari mulut, ya. Terlebih dahulu menyebutkan nama perusahaan, ya, seperti yang tadi ya, identitas perusahaan, kemudian menyebutkan nama diri jika diperlukan secara jelas. Atur tekanan dan jangan berteriak, ya. Jangan berteriak karena capek juga kan, lagian kenapa harus berteriak gitu ya. Selanjutnya sopan dan pertimbangkan lamanya waktu bertelepon. Jadi yang tadi juga ya, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga. Akhiri pembicaraan dengan sopan. Nah, ini sering sekali terjadi ya, kalau misalkan nih kita lagi menerima, pokoknya setelah melakukan aktivitas telepon ya, entah itu menerima atau misalkan memang kita yang melakukan telepon, ya, misalkan sudah mau selesai nih, gitu. Kadang kita terbawa, bisa jadi terbawa emosi atau mungkin terbawa semangat yang terlalu tinggi nih karena teleponnya udah selesai. Kita hati-hati jangan sampai meletakkan telepon itu terlalu keras ke tempatnya semula ya. Karena kan nanti pasti suaranya akan terdengar ke lawan bicara. Nah, jadi akhiri pembicaraan dengan sopan tentunya bukan hanya sekedar salam penutup dan kalimat-kalimat yang baik ya, tapi juga dari cara kita menyimpan kembali telepon ke dalam tempatnya semula ya. Jangan sampai dibanting, jangan sampai terlalu keras karena nanti suaranya terdengar ke lawan bicara. Ya, hati-hati pokoknya. Simpan telepon perlahan. Lakukan dengan SOP perusahaan. Jadi kalau misalkan setiap perusahaan pasti memiliki SOP. Salah satunya ada poin yang membahas untuk
melakukan aktivitas telepon. Misalkan salam pembukanya seperti apa, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia atau bisa jadi bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, biasanya SOP-nya berbeda-beda tiap perusahaan, tapi tentunya poin-poin secara umumnya pasti sama. Ya. Oke. Yang ketiga, tujuan penelpon menelpon. Jadi sebetulnya kenapa ya ada seseorang yang menelpon ke perusahaan kita? Nah, ada yang menanyakan sebuah informasi atau kebenaran dan kejelasan berita. Ya, jadi misalkan mau nanya paket wisata atau mau nanya lagi ada promo apa. Nah, itu berarti kan menanyakan sebuah informasi. Kalau kebenaran dan kejelasan berarti misalkan nih yang menelpon ke kita itu mendengar ada promo paket ini, misalkan paket tertentu. Ingin ditanyakan ke kita apakah benar ada promo paket ini? Nah, itu berarti mengkonfirmasi kembali informasi. Selanjutnya, mempromosikan produk baru atau memberikan sebuah informasi. Misalkan dari perusahaan rekanan, ada yang menelpon ke kita untuk menawarkan kerjasama dalam bentuk promosi produk baru mereka. Ya, kemudian mereka juga memberikan informasi terbaru terkait misalkan promo yang memang sedang kita jalankan. Jadi ingin membangun kerjasama. Tujuan yang lain, ada juga yang ingin menyampaikan sebuah pesan kepada seseorang yang dapat ditemui atau dihubungi secara langsung. Nah, misalkan ada yang ingin mencari seseorang atau rekan kita yang lain. Ya. Nah, atau ada juga membicarakan sebuah urusan pribadi. Nah, kalau ini biasanya yang bersifat penting atau urgent, karena kalau misalkan urusan pribadi sebaiknya tidak dilakukan ke telepon ini ya, ke telepon kantor. Ya, tapi kalau biasanya urusan-urusan mendadak kan pasti mungkin melibatkan telepon kantor terkadang. Tapi kalau usahakan kalau misalkan tidak urusan yang mendadak atau bukan urusan yang penting, untuk urusan pribadi dibicarakan di telepon pribadi, tidak dalam konteks telepon kantor. Ya. Oke, selanjutnya, hal-hal atau informasi yang perlu dicatat oleh penerima telepon. Nama, alamat penelpon, dari perusahaan mana ya, atau misalkan dari kota mana, kemudian nomor telepon mereka, dengan siapa mereka ingin berbicara, ya, waktu dan tanggal menelpon. Nah, kalau tadi etika untuk menjawab, ya, sekarang lebih spesifik lagi ketika kita melakukan panggilan telepon. Hal-hal yang digunakan untuk melakukan panggilan telepon. Yang pertama, menyiapkan nomor telepon yang akan dituju. Ya. Jadi sebelum kita menelpon, kita siapkan dulu kita mau menelpon siapa, nomornya berapa. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, perhatikan bahwa nomor telepon sudah tepat. Jangan sampai salah nulis lagi. Karena kalau salah nulis di catatan kita nanti salah pencet juga di tombolnya. Ya, nanti malah salah sambung. Kemudian jika kita akan menelpon keluar kota dengan telepon kantor, perhatikan juga apakah kode wilayahnya sudah benar atau belum. Oke, setelah itu tentunya menyiapkan pembicaraan yang akan dibahas. Kita bisa susun di catatan kecil atau di sticky notes ya. Kita mau membahas poin apa saja, ditulis aja poin-poinnya supaya tidak terlewat ya. Kemudian apabila diperlukan, siapkan alat tulis untuk mencatat sebuah informasi. Ya, jadi siapkan alat tulis tambahan lagi ya. Jadi sticky notes-nya nggak hanya satu, tambah lagi untuk mencatat informasi tambahan nantinya. Jadi usahakan alat tulis ya, seperti memo, kemudian sticky notes, mau pensil atau pulpen, senyamannya kalian itu simpan di sekitar telepon. Jadi kalau ada informasi penting tentunya mudah untuk mencatat. Ya. Kemudian
hal-hal atau informasi yang perlu dicatat, ya. Oke. Ini mirip sama yang tadi sebetulnya ya, tapi kita bahas lagi. Ya. Tentunya menekan nomor telepon dengan benar. Ketika kita sudah mencatat nomornya tepat, otomatis ketika menekannya jangan sampai salah. Ya, menyebutkan identitas, kemudian apabila terjadi kesalahan nomor nih atau salah sambung, segerakan minta maaf ya. Jadi sebelum ditutup, kita minta maaf dulu. Selanjutnya, sampaikan maksud dan tujuan menelpon ya. Mencatat informasi yang disampaikan. Jika sudah selesai, selalu ingat untuk mengakhiri pembicaraan dengan sopan, ya, menutup telepon dengan perlahan. Ya. Oke. Iya. Untuk materi berkomunikasi melalui telepon, ya, poin-poinnya sebetulnya itu ya, tetapi memang ini sebetulnya kita harus praktik langsung ya. Ini poin-poin pentingnya dan sebetulnya dari poin-poin ini memang banyak yang diulang. Kenapa? Karena itu memang kuncinya. Jadi jangan sampai lupa atau terlewat ya. Seperti apa kalau kita perhatikan? Sopan, kemudian mencatat ya, menutup telepon dengan perlahan. Itu tadi disebutkan berulang, berarti memang harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai terlewat. Ya.